Kerjasama dengan investor adalah salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan rental mobil kamu. Dan umumnya ada 3 cara yang dipakai oleh pengusaha rental mobil untuk bekerja sama dengan investor. Ketiga skema tersebut adalah bagi hasil, yang kedua pendapatan tetap, dan yang ketiga adalah DP dan bagi hasil di perjalanan dan di akhir. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan sistem bagi hasil. Ini artinya kepemilikan 100% milik pemilik mobil atau investor. Dan dititipkan, let's say di Osborn Rental Mobil, dan kita jalankan, kita putar armadanya untuk disewakan kepada customer. Setiap pendapatan yang dihasilkan kita akui secara revenue dan kemudian akan dibagi hasil antara Osborn dengan pemilik mobil. Sebelum dibagi hasil, kita biasanya akan mengurangi dulu dari pendapatan, yaitu biaya-biaya yang pasti keluar seperti servis, pajak, kerusakan. Biaya-biaya ini kalau nggak dipotong di awal, bisa juga dibebankan kepada pemilik mobil. Tergantung negosiasinya seperti apa. Kalau yang Osborn pernah jalankan, dari pendapatannya dipotong dulu tuh pengeluaran-pengeluaran seperti servis, maintenance, dan lain-lain, baru dibagi hasil. Jumlah bagi hasilnya pun bisa beragam. Bisa 40-60, bisa 35-65, bisa 30-70. Biasanya yang dapat lebih banyak adalah pemilik mobil. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya, kita tidak punya yang namanya biaya tetap. Kita tidak punya fixed cost. Kekurangannya, di saat kita lagi rame banget, lagi nyayur nih ceritanya, bagi hasilnya pun banyak juga untuk investor. Karena dihitung persentase kan, jadi ya tergantung pendapatan. Itu kalau dari sudut pandang rental. Nah, kalau dari sudut pandang investornya pun sama sih. Dia bisa ngeliat kondisi rentalnya, wah kalau rame banget, mending gua bagi hasil. Oh, gue pengen fix, itu bisa pakai yang pendapatan tetap. Kita langsung bahas ya untuk poin yang kedua, yaitu dengan sistem pendapatan tetap. Kasarnya, mobil milik investor ini kita sewa dengan harga yang fix tiap bulannya dan usahakan harganya di bawah harga kalau harus nyicil melalui leasing atau bank. Misalkan Brio, kalau nyicil mungkin 4,5 juta, 4 juta. Bagusnya bisa di angka 3 jutaan tuh. 3 juta, 3,5 juta untuk harga pendapatan tetapnya kepada investor. Dan bagusnya lagi, investor itu sudah menanggung segala biaya. Mulai dari servis, pajak, asuransi, itu menjadi tanggung jawab dari investor. Kelebihan dan kekurangannya pun ada. Untuk kelebihannya, kita punya fixed cost yang kita bisa ukur. Sehingga kita punya target sales yang harus tercapai. Kita targetin harus jauh lebih tinggi daripada setorannya. Sehingga selisihnya itu menjadi profit bagi perusahaan. Semakin kita ramai, profitnya juga semakin tebal. Dan kita akan terpacu untuk jangan sampai kurang dari setoran yang harus dikasih ke pemilik mobil. Kekurangannya, di saat bisnis sedang agak menurun, sedang agak sepi, kita punya fixed cost yang harus dikasih ke pemilik mobil. Angkanya fix tiap bulan. Yang ketiga itu adalah skema di mana pemilik modal ini datang ke leasing, datang ke Toyota dan mendp-kan sebuah mobil. Anggaplah DP-nya 50 juta dan angsurannya 4 juta per bulan selama 4 tahun. Pemilik modal tadi mengeluarkan 50 juta ya. Kemudian tiap bulan itu kan mobil ada salesnya. Cicilannya berarti 4 juta ya. Mendapatkan penghasilan 8 juta nih di bulan kemarin. Kan setiap bulan ya kita review. Nah di bulan kemarin dapat tuh 8 juta. Kita kurangi dulu tuh biaya yang muncul. Misalkan servis, pajak, asuransi. Nah itu dipotong dulu tuh dari 8 juta tersebut. Nah misalkan berkuranglah 500 ribu. Berarti sisa 7,5 juta. Dari 7,5 juta itu dipotong lagi 4 juta dari angsuran mobil yang sudah ditentukan, yaitu 4 juta kan. Sisalah 3,5 juta rupiah. 3,5 juta itu yang baru dibagi antara pemilik modal dan rental. Uniknya, di akhir ini terjadi bagi hasil yang fix ketika mobil tersebut dijual. Jadi misalkan setelah 4 tahun mobil tersebut dijual, dapatlah angka 150 juta ya, mobil bekas dijual. 150 juta itu pertama biasanya dikurangi dulu DP yang di awal. DP yang di awal itu kan 50 juta. 50 juta kasih ke pemilik modal. Sisalah 100 juta. Nah, 100 juta ini dibagi dua lagi. Pemilik modal 50 juta, untuk rentalnya 50 juta. Itu untuk skema yang dimana DP-nya dibayarkan dulu oleh pemilik modal dan kepemilikannya
dibagi dua antara pemilik modal dengan rental. Nah, itu tadi ketiga skema yang biasa dipakai orang kalau mau mengembangkan usaha rental mobilnya. Sekarang pertanyaannya, kalau Osborne tuh lebih suka skema yang mana? Kalau di Osborne, kita paling suka sebetulnya skema yang nomor 2, yang mana pendapatan tetap bagi investor. Yang penting cost-nya kita bisa ukur. Berapa sih setoran yang kita harus kasih ke investor tersebut. Usahakan tidak terlalu tinggi. Dan akad-akad di kontraknya juga disesuaikan. Misalkan servis ditanggung siapa, pajak ditanggung siapa, asuransi ditanggung siapa. Dan kalau bisa durasi kontraknya dibuat per bulan aja. Sehingga ketika ternyata ada kondisi di mana sepi berbulan-bulan, kita bisa untuk mengembalikan dulu mobilnya kepada pemilik mobil. Dan ketika bisnis sudah mulai berkembang lagi, kita bisa sewa lagi mobilnya dengan angka fix tiap bulan. Sekian untuk video kali ini. Untuk menonton video yang lainnya seputar bisnis, rental mobil, dan juga otomotif, silahkan kunjungi channel kita. Dan kalau mau sewa mobil, langsung aja hubungi admin kita yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.